Sebelumnya kita telah diskusi apakah itu pertambangan. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimanakah kondisi hukum tambang di Indonesia, khususnya potensi dan realisasi pertambangan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Potensi pertambangan di Indonesia relatif besar, namun klaim tersebut perlu dibuktikan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya dapat data seperti ini, sedangkan dibandingkan dari data yang reliable lainnya, yaitu dari United States Geological Survey atau USGS, itu seperti berikut. Yang pertama, potensi mineral dan logam di Indonesia. Secara sekilas, Indonesia memiliki cadangan mineral dan logam yang banyak, termasuk di dalamnya nikel, tembaga, emas, perak, timah, aluminium, dan biji besi. Selain itu, ada juga tambang mineral bukan logam yang ditambang seperti gamping, batu kerikil atau andesit, dan lainnya. Di data Keputusan Menteri Nomor 77 tahun 2022, terdapat laporan dari Kementerian SDM seperti berikut. Dan dari USGS terdapat data yang signifikan pada mineral-mineral seperti bauksit dan alumina, semen, kobalt, tembaga, emas, iodin, nikel, yang ini bisa kita garis bawahi bahwa nikel memiliki cadangan yang terbesar bersama dengan Australia, dan timah. Untuk batu bara, menurut data yang sama, Indonesia memiliki cadangan sebesar 21 miliar ton batu bara. Indonesia memiliki cadangan batu bara ke-12 terbesar menurut worldmatters.info tahun 2016. Tapi untuk penjualan, Indonesia merupakan penjual terbesar di tahun 2021 menurut statista.com. Jadi dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki potensi, tetapi bukanlah pemilik cadangan yang terbesar. Selanjutnya untuk tantangan dari pertambangan di Indonesia. Yang pertama adalah pemanfaatannya. Yang perlu digarisbawahi adalah cadangan mineral logam dan batu bara ini bersifat tidak terbarukan atau given dari yang maha kuasa, yang perlu kita syukuri. Tugas negara adalah untuk memanfaatkan anugerah tersebut untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kandungan alam di bawahnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mineral dan batu bara sebagai penghasil devisa dan pendapatan negara perlu ditransformasikan mendukung pembangunan dan perekonomian nasional yang berbasis industri atau menuju negara industri dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Yang ketiga adalah tentang regulasi dan isu lingkungan. Masalah lingkungan, hak asasi manusia, dan regulasi yang kompleks telah menjadi tantangan dalam sektor pertambangan di Indonesia. Beberapa proyek pertambangan menghadapi protes dari masyarakat setempat dan organisasi lingkungan. Hal yang sekarang sedang diperjuangkan di kebijakan mineral di Indonesia adalah hilirisasi, mengharuskan mineral diolah di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambang yang maksimal. Tantangan yang ketiga yang bisa saya garis bawahi adalah investasi dan infrastruktur. Infrastruktur yang terbatas, birokrasi yang rumit dapat menjadi hambatan bagi investasi dalam sektor pertambangan di Indonesia. Negara-negara dengan infrastruktur baik dan iklim investasi yang stabil cenderung menarik lebih banyak investasi dalam sektor pertambangan maupun sektor yang lainnya. Penting untuk diingat bahwa situasi dalam sektor pertambangan dapat berubah seiring waktu, tergantung pada perubahan dalam regulasi, harga komoditas, permintaan global, dan faktor-faktor yang lainnya.